Dah. Oke, hari ini kita perintah berkondisi ya. Pertemuan ke Kita udah masuk modul kedua nih. Modul kedua lesson satu. Kita perintah berkondisi nih. Oke, sebelum masuk ke ngomongin kondisi ya, kita ngomongin logis data, tipe data dulu ya, logisnya. Nah, jadi kondisi itu ada dua nilai. Ada true, ada false. Ya kan? Ya dong, ada bener, ada salah ya kan? Jadi ini namanya kondisi, teman-teman. Pengkondisian. Nah, contoh di sini ya, kita ngomongin tipe data logisnya dulu deh. Nah, tipe data yang terbaru nih hari ini akan kita bahas adalah namanya Boolean. Nih, tipe data Boolean. Kalau kemarin kan kita udah belajar tipe data string, ada float, ada integer ya kan, ada tiga tuh kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke Boolean. Jadi Boolean ini ada true, ada false ya. Jadi nilainya adalah true dan false. Sudah itu dong, di nilainya true sama false. Nah, di sini kalau kalian lihat misalkan ada nilai ya minus 500, minus 100, 5, minus 12 gitu kan. Dia nanti akan menghasilkan nilai antara true atau false. Gitu. Nah, misalkan ada hari 31. Nah, kan hari 31 nih. Ya contohnya kayak 31 kan 31 hari ya misalkan. Adalah benar, maka nilainya adalah true. Oh, ternyata benar nih tanggal harinya 31 berarti nilainya adalah true. Terus juga ada lagi di sini. Misalkan kayak pengkondisian contoh 5 lebih besar dari 2. Kira-kira 5 lebih besar dari 2 nilainya true atau false? Apakah benar 5 lebih besar dari 2? Benar ya? Nah, betul. Berarti nilainya adalah true. Ya kayak gitu ya. Kondisi, guys. Jika A maka B. Nah, nanti akan ada ketemu namanya adalah if. If itu jika. Jika nanti masuk adalah ke pengkondisian. Gitu ya. Yang dimana misalkan eh, contoh gini. Jika harganya lebih dari 50.000, maka diskon 10%. Itu namanya pengkondisian. Di situ ada true, ada false. Jika benar, maka diskon 10%. Jika false atau salah, maka nggak dapat diskon. Gitu ya. Jadi kalau kalian pernah lihat eh, lagi di mall-mall, terus lagi scan-scan ya kan, tiba-tiba ada diskon nih. Nah, itu pakai yang namanya tipe data Boolean dan juga pengkondisian. Jika harganya lebih dari 70.000 misalkan, dia diskon 10%. Jika tidak 70.000 maka nilainya akan false, maka tidak dapat diskon. Nah, itu tipe data logis, Boolean, true or false. Oke. Nah, ini juga nih variabel sederhana ya, sebuah ekspresi yang sederhana yang dimana kita punya variabel cek nilainya adalah true, lalu telah dikirim adalah false. Nah, dia bisa mengeluarkan juga teman-teman ya, gitu. Jadi dia akan mengeluarkan true or false. Jadi ini bukan sekedar kayak ini kan bukan string atau bukan integer ya kan? Ya, karena kan dia masuknya adalah tipe data Boolean. Dia punya sendiri gitu. Dia punya dua nilai, true sama false. Makanya di sini dia bisa dicetak tanpa adanya error. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini di toko. Nah, inputnya adalah integer, berarti integer itu angka ya. Dalam persediaan dia masukin nilainya berapa? Ada 150, teman-teman. Terus dibeli ada 114. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana jika harga di toko lebih besar, ya kan lebih besar dari yang dipesan, maka tampilkan nilainya. Nah, di sini 150 ya di toko kan, di toko ada 150. Yang dipesan adalah atau yang dibeli adalah 114. Nah, makanya di sini kita lihat 150 apakah lebih besar dari 114? Jawabannya true ya. Makanya di sini dia nilainya adalah true. Kayak gitu ya. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan inputan yang ini nilainya 20, yang ini nilainya misalkan 30,
Kira-kira hasilnya true atau false? Coba ada yang bisa jawab? Betul, tumben pinter Amara. Ya, hasilnya adalah false. Ya, karena yang dimana 20 lebih besar dari 30 hasilnya salah ya. Harusnya adalah false gitu. Kita ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ya. Ini namanya operator logis ya. Jadi lebih besar kurang dari itu adalah operator logis, logika, gitu. Nah, operator logis ada apa aja ya? Sama seperti operator aritmatika, teman-teman ya. Ada perkalian, pembagian, siksa, dan lain-lain ya. Ini kita udah bahas ini ya. Nah, di sini ada yang namanya tipe logis. Jadi, aritmatika itu ada perkalian, pembagian, persen, bagi slash 2 penjumlahan, pengurangan. Ini namanya adalah operator aritmatika yang biasa kita pakai untuk tipe bilangan bulat. Nah, kalau tipe logis ya atau logikanya nih, logik ya, dia menggunakan ini ya, ada lebih besar, lebih kecil. Nah, sama dengan. Jadi sama dengan tuh jangan bukan sama dengan kayak gini. Karena kalau sama dengan kayak gini, itu jatuhnya adalah variabel. Oke? A sama dengan 2, berarti nilai A dan nilai adalah 2, gitu kan? Tapi kalau sama dengan yang di dalam komputer itu sama dengan ada 2. Artinya A sama dengan A, berarti A adalah A gitu ya. Bukan tempat penyimpanan lagi dia bentuknya kalau pakai sama dengan. Terus ada lagi tanda panah, tanda panah lagi. Ada lagi tanda perintah ya, sorry. Tanda perintah itu artinya tidak. Jadi kalau kalian melihat perintah sama dengan artinya tidak sama dengan ya. Tanda perintah itu mengatasnamakan tidak gitu. Nanti sebenarnya kalau kalian belajar lebih detail lagi ada artinya tanda tanya, tanda perintah tuh ada biasanya gitu ya. Cuman nantilah kita bahas. Nah, ini adalah perintah. Jadi perintah itu artinya tidak ya. Tambahin sama dengan berarti tidak sama dengan. Ya udah, selebihnya sama ya. Kayak matematika, kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, aku mau nanya nih sama kalian. Apa sih bedanya lebih besar dengan lebih besar sama dengan? Coba aku mau tahu. Apa bedanya lebih besar sama lebih besar sama dengan? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Coba. Bedanya lebih besar sama dengan tuh. Gak tahu. Ada yang bisa jawab nggak? Lebih besar sama lebih besar sama dengan. Ini matematika anak SD nih. Amara atau nggak Amara? Jangan velocity aja. Oke, jadi gini. Contoh ya, misalkan gini, aku pengen apa ya? Misalkan contoh. Jadi sama dengan itu artinya dia menepati suatu bilangan tersebut. Misalkan satu lebih besar sama dengan satu. Jadi satunya nanti dihitung. Contoh, ada contoh kayak gimana ya contohnya ya? Contohnya itu misalkan dua lebih besar, jangan dua deh. Ya dua lebih besar di sini ada kurang dari 5. Oke, dua lebih besar kurang dari 5. Berarti di tengah-tengahnya ada siapa aja teman-teman? Ada 3, ada 4. Oke, bener nggak? Dua lebih besar dari 5. Ada 2, 3, 4. Kurang dari 5. Berarti 5-nya kurang. Nah, jadi kalau ada dua lebih besar, terus kurang dari 5, tengah-tengahnya berarti ada 3 sama 4. Nah, oke. Oke, betul. Siapa namanya tuh? Olive ya. Jadi sama dengan itu sebenarnya ditempati ya. Nah, ya ini. Jadi gini gini. Jadi misalkan ada
misalkan X deh, X lebih besar dari 5. Nah, kalau X lebih besar dari 5, berarti nilainya itu berapa? Ada, misalkan aku kasih range deh, range. Misalkan 2 lebih besar kurang dari 5. Nah, duanya itu nggak dilihat. Nih. Gimana jelasinnya ya, biar gampang ya. Intinya tuh gini guys. Jadi apa ya? Nah, misalkan X bisa dengan X itu misalkan nilainya adalah nah kalau ditanya misalkan gini, aku mau mencari X lebih besar dari 2 ya kan? Nah, X-nya itu nggak sampai ke 2 gitu. Jadi cuman satu doang. Nah, kalau misalkan X lebih besar sama dengan 2, 2-nya nanti ngikut 1,2. Tuh, kurang paham ya? Gimana ya jelasinnya? Jelasinnya itu, aduh ya, aku mikir deh. Sebenarnya aku tuh Pak, sebenarnya kalian tuh bisa paham loh, tapi A lebih besar dari 2. Namanya lebih besar, duanya tuh nggak ngikut. Contoh deh kayak apa ya? Kurang dari 100 misalkan, kurang dari 100. Nah, kurang dari 100 berarti 100-nya tuh nggak ngikut guys. Jadi cuman sampai 99 doang. 1 sampai 99. Itu kalau pakai kurang, kurang doang ya. Tapi kalau kamu pakai kurang dari sama dengan, misalkan kurang dari sama dengan 100, maka nanti hasil 100-nya ngikut gitu. Pokoknya kalau pakai sama dengan, hasil hasilnya itu ngikut. Paham nggak? Kurang dari 50. Berarti kalau kurang dari 50 berarti dari angka 1 sampai 49. 50-nya nggak ngikut gitu. Tapi kalau kamu pakai kurang dari sama dengan 50, 50-nya ngikut jadi 1 sampai 50. Itu yang membedakan. Gitu ya. Itu yang membedakan. Jadi kalau ditanya kurang dari 50, angka 50 itu nggak akan ngikut. Jadi cuma sampai 1 sampai 49. Tapi kalau kalian pakai kurang dari sama dengan, nah sama dengan itu menyatakan hasil bilangannya. Oh, bilangannya 50, maka dia ngikut 50. Karena kan sama dengan 50. Kecuali kalau pakai kurang dari doang. Kecuali kalau pakai kurang aja. Kalau kurang atau lebih kecil ya, itu nggak pakai 50-nya. Kalau lebih dari sama dengan sama, misalkan lebih besar dari 20. Berarti ini cuman sampai berapa? Dari 20 misalkan, berarti apa? Dari 21 sampai seterusnya kan? Titik-titik-titik kan? Kalau lebih besar dari 20 kan. Tapi kalau lebih besar sama dengan 20, nah angka 20-nya tuh ngikut 20, 21 dan seterusnya. Gitu. Jadi sama dengan itu artinya menyatakan nilai tersebut. Kalau lebih besar 20, angka 20-nya nggak ngikut, dia langsung lompat ke 21. Tapi kalau pakai sama dengan, angka 20-nya ngikut. Gitu, paham nggak kira-kira? Intinya sama dengan itu nilai ini akan ngikut tuh, akan ngikut. Gimana? Paham nggak? Ini udah paling sederhana nih. Aku nggak tahu lagi kalau sederhana lagi. Paham ya? Jadi aku ulangin lagi nih biar paham. Misalkan kurang dari 5. Berarti otomatis angka berapa? 1 sampai 5. Salah. Berarti 1 sampai 4 ya. Ingat, kurang. Kurang atau lebih kecil ya. Dia nggak pakai sama dengan angka 5 ini nggak ngikut. Jadi cuma 1 sampai 4. Tapi kalau kurang dari sama dengan 5, angka 5-nya ngikut. Jadi 1 sampai 5 gitu. Itu bedanya. Tuh, Apar aja paham, Amara. Kamu nggak paham ya? Gitu intinya ya. Maksudnya gini, aku ulangi nih, kurang dari 3. Berarti range-nya berapa? 1 sampai 2 gitu.
Kalau kurang dari sama dengan 3, maka 1 sampai 3. Angkanya diikutin gitu, Amara. Angkanya ikut kalau pakai sama dengan. Gitu. Ulang lagi. Misalkan nih, lebih besar dari 10. Angka 10-nya ngikut nggak? Enggak. Dia langsung lengkap ke 11. 11, 12, dan seterusnya. Kecuali lebih besar sama dengan 10. Nah, baru tuh angka 10-nya ngikut. Tuh, dan seterusnya. Gitu bedanya. Astagfirullah. Dah, gitu ya. Ngebahas sama dengan doang berapa menit itu. Dan ini pelajaran SD sebenarnya. Yuk, cuman ngulang doang kakak dulu di sini. Dah, dah. Di sini ada lagi nih. Tadi lebih besar sama dengan dan lain-lain gitu ya. Nah, ada boolean itu true sama false. Nah, logis yang selanjutnya ada yang namanya and sama or. Apa itu and dan apa itu or? Nah, di sini kita baca ya. Jadi, operator logis and, logical and, itu membutuhkan dua kondisi sederhana untuk benar dalam waktu yang sama. Misalkan, satu and satu, satu dan satu, nilainya adalah true. Satu dan satu, sama kan? Kalau satu or satu, gitu kan? Nilainya apa? False, bisa true, bisa false gitu. Karena or itu atau kan kalau bahasa Inggrisnya kan. Jadi aku atau kamu nggak tahu tuh kan true atau false gitu kan. Tapi kalau aku dan dia gitu kan. Berarti dia dalam waktu yang sama kan namanya juga dan gitu kan. Bukan lagi pakai atau. Jadi itu untuk menyatakan benar. Jadi dan itu buat menyatakan true. Kalau or itu buat eh, sebenarnya n itu nggak harus true dan false sih. Dua kali sederhana untuk benar dalam waktu yang sama nih. Untuk true dalam waktu yang sama. Kalau or itu dia memilih antara true atau false. Gitu. Itu penjelasannya. Nanti kita lihat nih tugasnya deh. Nih di sini deh ya. Di toko dalam persediaan error. Di toko lebih besar 50 atau di toko lebih besar 300. Error persediaan asin error. Nah, di sini kita bahas. Yang pertama 540, itu kan. Di toko 540 kurang dari 50 atau 540 lebih besar dari 300. Nah, yang dipilih adalah nilai dari ekspresi sederhana dihitung terlebih dahulu, lalu mereka diikuti dengan nilai dari ekspresi campuran. Nah, 540 dia kenapa true? Karena dia nanti masuknya ke sini. Nah, ini kenapa false? Karena 275 itu kurang dari 50 atau 275 lebih besar dari 300. Maka nilainya false. Karena dia nggak menyertakan dua-duanya itu benar. Sekarang gini, 275 apakah 275 kurang dari 50? Salah ya. Atau 275 lebih besar dari 300 itu juga salah. Makanya dia di sini hasilnya adalah false. Dia mempunyai dua logik yang dimana dua-duanya itu salah. Itu kalau or. Kalau salah satu logiknya itu nilainya benar, maka dia akan ikut true. Misalkan 540 kurang dari 50, salah, ya kan? Tapi 540 lebih besar dari 300. Di sini dia benar. Makanya hasilnya akan true. Gitu. Jika dua-duanya hasilnya salah, dia adalah false. Itu kalau or. Paham nggak kira-kira? Jadi dia menilai dua kondisi. Ya, jadi di sini ada dua kondisi ya, pakai OR kan. Yang satu kurang dari 50, yang satu lebih besar dari 300, ya kan? Nah, di sini
540 deh. 540 kurang dari 50. Itu udah jelas salah ya. Berarti yang kondisi yang ini dia salah. Atau 540 lebih besar dari 300. Nah, di sini dia benar. Karena salah satu ada yang benar, maka nilainya akan true. Tetapi di sini kenapa false? Karena 275 kurang dari 50 udah jelas salah, ya kan? Terus 275 lebih besar dari 300 itu juga salah. Makanya dua-duanya salah nilainya adalah false. Jika ada salah satu yang benar, nilainya true. Gitu ya. Ambil makan. Astagfirullahaladzim. Nah, mungkin kita langsung ke soal aja kali ya, biar lebih jelas ya teman-teman ya, biar lebih paham. Kita coba kerjain soal dulu. Karena kalau teori biasanya agak puyeng gitu kan. Karena di sini kalian udah harus main logika. Oke, kita lanjut. Nih, kesimpulannya ya. Tipe data logis adalah tipe data yang digunakan untuk memprogram pernyataan bisa benar atau salah. Nah, kalau ekspresi logis menggunakan yang namanya operator perbandingan. Operator perbandingan tadi ada apa aja, teman-teman? Operator perbandingan. Ayo, perbandingan. Ya, operator perbandingan tadi apa? Ada or, ada and. Kalau logis tadi ada apa aja? Ya udah. Kalau logis tadi ada sama dengan, ada lebih besar sama dengan, kurang dari. Nah, itu namanya operator logis ya. Tidak sama dengan tanda perintah. Nah, itu namanya operator logis. Kalau operator perbandingan itu adalah or dan and. Kayak tadi lah membandingkan apakah dia nilainya benar atau salah. Kalau salah satu dia benar, maka nilainya true. Tapi kalau dua-duanya salah, dia pasti salah. Oke, sekarang teman-teman boleh dibuka untuk course-nya. Kita kerjain dulu karena bakal lumayan banyak nih construction structure. Kondisi ya. Nomor satu ya teman-teman ya. Yang yang modul kedua nomor satu nih. Control structure. Perintah berkondisi ya teman-teman ya. Kita nomor satu dulu. Kita buka. Aduh, punya kepala aku. Dah, aku tungguin dulu sampai sini teman-teman. Dibuka untuk yang lesson satu ya. Lesson satu modul 2. Oke, gimana udah dibuka? Lesson satu modul 2. Coba di refresh Mahes. Kakak aku bingung nomor 7. Nomor 7 yang mana? Yang mana nomor 7? Kamu udah ngerjain? Apa gimana Natali? Lah iya, cepet banget. Ya udah, tar ya bareng-bareng ya. Cepet banget tiba-tiba. Oke ya, kita kerjakan dulu nih yang nomor satu nih. Tandai pernyataan yang benar tentang data boolean. Ini gampang banget ya. Boolean, ekspresi boolean hanya bisa menerima nilai true atau false. Kira-kira benar atau enggak? Betul tidak? Kira-kira. Yuk. Aduh. Oke, ekspresi boolean tuh. Hanya bisa menerima nilai true or false. Bener ya, teman-teman ya. Variabel memiliki data tipe Boolean jika bernilai true atau false. Benar ya? Tipe data Boolean bisa digunakan untuk membuat kondisi yang bisa atau benar dan salah. Benar ya? Tipe data Boolean yang bisa digunakan untuk membuat kondisi yang benar atau salah ya. Ekspresi Boolean sebagai ekspresi dari bilangan bulat. Bisa menerima enggak dong ya. Karena Boolean itu kan cuma true sama false ya. Nggak ada selain itu.
Terus tipe data boolean jika benar 01 itu juga salah. Pokoknya boolean itu cuma ada dua, ada true sama false. Selebihnya salah. Jadi jawabannya yang benar adalah yang ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, mantap. Oke, nah di sini nomor dua ini gampang banget. Astagfirullah ya. Or, yang mana or? Ini or. N yang mana N? Nih N. Ini tulisannya tuh N, or ya. Terus operator perbandingan lebih besar dari sama dengan ya udah berarti yang ini ya. Matematika lah ini ya. Lebih kecil, ini lebih kecil. Kalau yang sama dengan, tidak sama dengan yang ini ya. Nah, udah nomor dua easy. Easy bet. Nah, dah. Dah, ngetik lagi guys, silakan. Coba ngetik dulu. Kenapa, Mara? Aku lagi makan, sabar. Ya udah, nggak ada yang nanya sih ya. Emang ada yang nanya kita Amar lagi makan, nggak ada yang nanya kan? Pengen buat Kak, diperan. Kak, Koi, Dimas, kenapa? nomor satu boleh? Oh, nomor satu, kamu. Oh iya, ini. Ini nomor satu, Dimas. Ada tiga jawaban ya. Pokoknya selain true sama false, salah lah. Intinya gitu. Kan boleh cuma true sama false doang. Ya. Eh, Oke, dah. dah. Oke, mantap. Nomor Udah yuk, dikerjakan, dikerjakan. Kalian udah sampai nomor berapa? Nomor 4 ya. Akmal. Jadi ketik-ketik doang. Ini aku tungguin kalian di nomor 5 ya. Kita ketemu sama Smith lagi. Nomor 5 kayaknya gampang ya. Untuk menerima. Udah kan kerjaan dulu ya. Aku baca soal dong. Kak, Kenapa, Vi? eh, ini tanda tanda apa sih namanya? Tanda yang kayak segitiga tapi ke kanan itu ada di mana sih, Kak? Wah, di keyboard gak ada sih. Segitiga ke kanan. Ada Audionya itu. Pak mati. Yang samping M. Dan audionya. Di samping mana? M, M. M. Iya tuh yang ada Oh titik iya, koma udah ya kan? kelihatan. Kak, Oke. bentar. Masih. Itu mau nih. Kenapa Dimas? Aplikasinya pada ini langsung Kenapa? otomatis keluar, log out. Aku bisa logout. Kenapa? Nggak tahu. Coba login lagi coba. Kok logout? Aku kurang. Oh, Kobir iya. Oh ya Kobir langsung buka Zoom. Buka Zoom. Langsung buka course aja ya. Kamu ya. Yang nomor satu lesson 2. Modul satu lesson satu. Modul 2 lesson satu. Iya nggak apa-apa Kobir. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa. Yang penting datang dapat ilmunya kalau kakak mah. Nggak apa-apa telat. Lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya nggak? Marah nggak usah ketawa-tawa Mar. Dah, di dulu ya Kobir ya. Ini nomor satu nih Kobir. Aku kasih tahu ya. Nomor satu. Biar kita together. Nah, apa sih? Nggak suka. Nggak usah bahas-bahas SW deh kalau kayak gitu. Marah. Oh, udah nge-lag. Oh, nggak jadi. Udah bisa. Oh, udah bisa Natali. Bagus nih Natali. Pinter kamu. Papa kamu pasti bangga. Nomor 5 kumaha. Nyafkar. Nih, udah pada nomor 5 belum yang lain? Coba aku cek dulu ya. Sabar, nunggu. Roy masih nomor 3 ya Roy ya. Ayo Roy.
Parah. Gila kau Dimas. Oh iya Dimas, kok Roy sih? Soalnya di sini depannya Roy. Iya Eh, Dimas. Kamu tuh sebenarnya Dimas M Roy apa M Roy Dimas sih? Dimas Muhammad Roy. Oh Dimas sama Roy di sini Muhammad Roy Dimas tuh kebalik. Kau lihat yang nomor satu. Nih yang nomor satu. Udah? Iya, it's okay. Ismail. Ismail bin Mail. Oke, kita bahas nomor 5 ya, teman-teman ya. Nah, nomor 5 di sini adalah untuk menerima rekomendasi personal, pembeli harus masuk akun pribadi, bla 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 bla. Coba kita play dulu. Oh, ternyata bad input nomor 3 nih. Oke, nomor 3 ada bad input. Kira-kira kenapa tuh teman-teman nomor 3? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Di sini udah bener ya. Password input login. Ya, berarti kan Cat Smith ya. Masukkan passwordmu untuk masuk akun pribadi. Nah, loginnya itu nilainya adalah true. Berarti kita apain teman-teman? Nggak ada sama dengan printer ya. Betul ya. Nggak ada sama dengannya teman-teman. Nah, kita taruhnya di mana tuh? Di sini ya. Kita taruh. Aduh, ini apa sih? Ada di mana? Nah, kita taruh sama dengannya ada di situ teman-teman ya. Jadi password sama dengan Sweet Store 11. Artinya adalah passwordnya itu harus Sweet Store 111. Selain Sweet Store 111 nggak bisa, nilainya false. Gitu. Oke, kita masukin kata sandi coba. Nih namanya adalah Sweet Store 11 ya. Set Teo. Nah, login. Oke. Di sini login masih kosong, teman-teman. Nah, berarti kita masukin dulu ya variabelnya ya. Berarti koma apa? Koma oke. Nah, kita masukin dulu koma oke. Baru. Nah, di sini true ya nilainya ya. Oke, kenapa dia tak mau? Nah, oke, sip. Seperti itu. Jadi lihat dulu. Kak, bentar kak, bentar kak, bentar kak. Astagfirullahaladzim. Maafin ya teman-teman ya. Oh, yang nomor 2 Ismail. Nomor 2 kayak gini Ismail. Yang ini kok, yang N or lebih besar sama dengan, kurang dari kayak gitu ya. Ya kayak pelajaran SD kok di lebih besar gitu-gitu ya. Udah nggak apa, nanti kalau belum ini kakak bantuin kok. Oke ya, itu nomor 5. Saya tahu Oke, kak. belum mana Mara. Makanya jangan dikunyah, langsung telan. Sama garpu-garpunya, Mas sendok juga telan langsung. Kenapa Apkar? Ya, lanjut ya. Kirain Saya apa? tahu kak, mau tahu. Belum. Belum.
Ayo yang lain nungguin loh. Nama lucu. Yang burimu kenapa kita lah? Hah? Kenapa? Wah, ini sing ya. Kenapa sih ngomongnya kayak kelamaan di air? Dah, nomor 6 ya, lanjut ya. Dah. Oke, di nomor 6 kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, di sini udah ada contohnya nih. Misalkan lupa bagaimana cara membangun ekspresi boolean. Nah, kalian udah ada ini di sini ya, tuh kayak error. Yang tadi tuh yang di toko kurang dari 50 or kayak gini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, masukkan tipe data kue. Oke, ini udah bener semua. Nah, di sini eh ada di nomor 5 nih yang is top kategori kue rasa coklat. Nah, berarti kita bisa pakai yang namanya operator tadi menggunakan OR. Oke ya. Nah, cara menggunakan OR-nya kita masukin dulu kok pakai OR ya. Di sini kira-kira pakai OR atau pakai N, guys? Di sini pakai OR atau pakai N? Di sini apa nih disuruhnya? On ya? OR ya? OR. Ya, berarti kita masukin OR-nya di sini ya. Kategori kue OR. Kok OR? OR. Rasa coklat. Benar nggak kira-kira? Aku, oh ya, itu Pak operatornya ya. Kategori berarti apa? Sama dengan ya. Sama dengan sama dengan kue atau rasa sama dengan coklat. Nah, misalkan kuenya apa tuh? Kue. Kue. Rasanya rasa coklat. Coklat. Oke. Oke, coba checklist. Kue sama coklat. Nggak bener sih. Kuenya huruf kecil gede sih. Kecil kan? Kue. Coklatnya gede. Hurufnya sih kecil. Kok nggak bisa ya? Oh, nomor 5. Ini nomor 5 aku langsung kasih aja ya. Jadi nomor 5 itu maksudnya tadi eh si passwordnya itu harus sama kayak Sweet Store gitu. Pakainya sama dengan jadinya. Kayak N ya? Nomor 6 ya? Coba kalau pakai N. Kue, coklat. Kok dia nggak mau ya? Kue. Oh iya, baru mau dia. Pakai N ya ternyata. Kenapa di sini dia suruhnya pakai OR ya? Di sini dia suruh pakai OR. Wah, ada kesalahan nih. Walah, ya dia harus pakai N, guys. Karena kan di sini ada sama dengan ya. Ya, kalau pakai sama dengan harusnya pakai N, bukan pakai OR. Jadi kategori sama dengan kue, terus sama dengan OR. Gitu, guys. Bentar deh, ini layar aku kenapa kayak gini ya? Oh, lah. Nah, gitu ya. Jadi kategori sama dengan kue. Jadi kalau N itu pakainya sama dengan, kalau OR pakainya operator kurang dari deh kalau nggak salah. Itu ya nomor 6 kayak gitu ya. Gimana nomor 6? Fandi Amara, astaga Amara, yuk Amara, semangat Amara. Bentar kok kak. Oh. Iya nangis apa aja nangis. Nih kategori sama dengan kue. Jadi kalau misalkan ekspresinya itu adalah sama, pakainya N. Berarti kalau ekspresinya pakai lebih besar kurang dari itu pakainya OR. Kayak gitu.
Kan N itu kan berarti kan dan kan. Kira-kira kue dan coklat kan sama. Kue dan coklat, bukan kue atau coklat. Kue dan itu kan berarti sama dengan sama dengan. Oke, Ismail gimana Ismail? Jadi gini ya, yang ini ya Ismail ya. Cukup tambahin sama dengan sama N aja kok. Coba share screen Ismail, sini kakak bantuin di checklist coba. Nomor 5. Coba, ininya kamu copy aja. Siapa namanya? Nih, sweet store-nya kamu copy aja coba. Nah, checklist coba checklist. Bisa nggak? Ya di copy aja itu. Checklist. Nggak bisa ya? Coba lagi. Eh, siapa namanya nih? Di, ini kan udah kebuka nomor 6. Udah kebuka itu nomor 6. Iya, udah kebuka nomor 6. Tuh, ya kan? Nomor 6 udah kebuka itu. Coba lihat. Siapa? Ih, kok kayak gini sih? Layar ininya. Nah, udah kebuka nomor 6 itu. Langsung ke nomor 6 aja. Nah, ini pakai ini nih kategori sama dengan. Baru di sini nanti kamu kasih N ya. N rasa sama dengan kayak gitu. Nah, ya sama dengan baru di sini kasih N. N rasa kayak gitu. Nah, baru rasa sama dengan. Jangan lupa. Kasih spasi. Nah, coba enter. Ya, enter. Coba di play. Nah, kue coklat. Checklist coba. Ini mau kayak gini nih. Lagi kue coklat. Nah, sip. Oke, guys. Lanjut lagi nomor. Oke, aman. Nomor 7 ya. Oke, nomor 7 di sini. Kalian tadi kebingungan nomor 7 ya. Dan nomor 7 di sini kan disuruh apa tuh? Masukkan tipe dari gula-gula. Terus dan lain-lain lain-lain ya. Nah, ini kita ketik dulu aja teman-teman biar nggak bingung ya. Jadi nanti itu kita ketik dulu. Nah, misalkan tadi ada masukkan tipe gula-gula ya. Berarti kategori sama dengan kita mau pakai apa? Input input aja ya. Pakai input kan? Karena kan dia tipenya nanti string tuh. Nah, tipenya karena string, jadi kita input dalam kurung masukkan, ini masukkan tipe dari gula gula, oke. Harga harga apa? Masukkan harga yang cocok. Nah, karena di sini dia mintanya adalah 500, 500 itu kan dia bentuknya adalah integer ya. Nah, makanya kita ganti nih, kita tambahin integer. INT dalam kurung input baru dalam kurung lagi masukkan masukkan harga yang cocok. Jadi kalian lihat dulu guys hasilnya. Kalau misalkan hasilnya di sini adalah integer, nggak usah pakai integer. Nggak usah pakai, sorry, maksudnya kalau misalkan hasilnya adalah string,
Gak usah pakai integer. Nah, kalau ini kan 500 kan dia integer kan? Makanya aku tambahin integer di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita udah masukin nih ada kategori, ada harga. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang tadi nggak sih? Ini sama kayak nomor 6 deh kayaknya deh. Iya nggak? Lihat deh. Sama ya kayak nomor 6 ya? Oh iya. Oh iya, sama kayak nomor 6. Apa nih? Ada yang ngechat? Enggak. Iya, ini sama kayak nomor 6 ya. Berarti kita gini aja guys. Kita ikutin aja ya. Di sini ada dia ganti ke lower ya. Berarti kita ikutin nih. Kategori kita gantiin dia ke lower. Nah, terus di sini ada stop ya namanya ya dia. Berarti kalau di sini bukan stop nih, kita ganti jadi is diskon lah ya. Ini kita copy aja lah biar cepet. Ini aku copy aja ya yang dari nomor 6 ya. Kita masukin ke nomor 7. Nomor 6 kita copy, kita masukin ke nomor 7 aja karena sama. Rasa diganti jadi kategori berarti ya. Kategori. Kategori. Nah, di stop kita ganti lah jadi diskon lah ya karena kan itu kan yang ditanyakan promosi ya. Jadi kita ganti jadi is diskon lah ya. Jangan is stop. Kita ganti is misalkan atau kan diskon lah. Nah, diskon. Kita punya variabel diskon yang dimana dalamnya itu ada kategori sama dengan apa? Di sini ada apa nih? Pembeli dengan kue kering atau kurang. Kue kering atau kurang. Oh, berarti kategorinya adalah kue kering ya? Ya kan? Kategorinya adalah kue kering. Kue kering. Nah, di sini kita nggak pakai N. Kita pakai N ya? Ya, pakai N juga. Cuman di sini pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Nah, 500 koin atau kurang. Kata kurang berarti di bawah dari 500. Bener nggak? Berarti kalau di bawah dari 500 kita pakainya lebih kecil atau lebih besar dari. Nih nomor yang ini nih. Ini agak susah nih. Berarti pembeli siap membayar 500 koin. Kurang tuh. Betul. Berarti lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan ya. Berarti di sini adalah harga. Kategori harga. Kategori titik bawah. Kalau ini kategori. Kategori. Nah, berarti di sini adalah harga ya. Aku hapus nih harga. N harga lebih besar sama dengan 500. Kayak gini. Koin 500 kan lebih besar. Sorry, sorry. Lebih kecil sama dengan 500. Ya, baru tuh kita masukin nih, tawarkan produk sebagai promosi di sini. Jadi kita hapus yang bekasan tadi ya. Tawarkan produk sebagai promosi. Ketik, kasih nih ya, koma, diskon ya, diskon. Ya kan, diskon kan nilainya kan. Bener nggak? Kita play, di play nggak bisa ya? Apa ada yang salah nih? Diskon, diskon. Kategori. Nggak mau ya? Oke, mau nih. Nah, oke, masukkan tipe dari gula-gula itu kue kering. Kue kering, harga yang cocok berapa? 500.
Harusnya dia true ya. Nah, dia true. Coba kue kering. Gimana? Kok dia nggak mau ya? Kenapa nggak mau? Kue kering. Nggak mau. Oh alah, titik duanya kurang. Promosi titik dua. Nah, oke. Play kue kering. 500. Kue kering. Kue kering. Wah, ini kenapa ya ngebug ah? Tawarkan. Oh alah, tawarkan T-nya besar. Sorry, sorry, sorry. Tipe, tipe, tipe. Tawarkan T-nya besar. Ya, aku tipe ya tadi ya. Tuh. Hmm, kok nggak bisa? Oke, baru bisa. Astaga. Ya, jadi aku ulangi lagi ya. Sebenarnya nomor 7 tuh sama persis ya. Modelnya sama kayak nomor 6. Benar-benar sama. Sama banget. Cuman yang membedakan, kalau yang di nomor 6 itu kan dia pakai sama dengan dua ya. Kategori sama dengan kue dan rasa sama dengan coklat kan. Nah, kalau di nomor 7 tuh yang ngebedain dia pakai harga kurang dari 500. Karena di sini dia disuruh tuh pembeli siap membayar 500 koin atau kurang. Berarti kan kurang itu kan kurang dari 500 kan. Gitu, teman-teman. Pusing nggak? Pusing nggak? Yang ini ya. Sebenarnya sama kayak nomor 6, cuman yang ngebedain ininya doang kok. Belakangnya aja. Gitu. Sebenarnya sama, sama persis. Aku nggak bisa nomor 7. Oke, coba share screen yang nomor 7 nggak bisa. Dimas juga belum ya? Belum. Coba boleh share screen sini. Oh, kategori titik lower. Apa tuh yang salah? Bad input ya, kategori. Sama dengan kategori titik. Apa yang salah? Oh lah, satu. Ini kurang satu lagi nih, Neng. Nih, kurang satu lagi. Yang nomor 2. Kurang kurung. Nah, ya tak. Kenaon. Coba play. Asik, mantap. Kasih paham, Bang Ismail. Langsung. Kue kering. Punya Dimas mana? Coba Dimas. Kalau nggak bisa nggak apa-apa share screen boleh ya. Aku nge-stuck di bintang nomor. Bintang nggak usah dikerjain ya Natali, nanti di rumah aja bintang. Kita lanjut ke itu aja. Oh ini ada yang salah nih. Kue kering nih. Petiknya kurang nih petik di sini Dimas. Iya petik di situ. Nah coba play. Nah kurang petik doang tadi. Kue kering. Tuh dikasih tahu sama Olivia tuh. Nah tadi dulu. Ini waktunya jam masih jam setengah 9 ya. Oke. Dah satu nomor lagi deh. Satu nomor lagi ya. Kita kerja nomor 8 terakhir. Baru kita balik ke modul ke soal yang selanjutnya ya. Materi selanjutnya. Oke, nomor 8. Keinginan. Ya udah, keinginan. Titik 2. Berarti kita tambahkan input ya di sini ya. Jangan lupa ya, input. Kenapa input? Karena dia tanpa gula. Tanpa gula dia kan string kan. Input masukin apa? Keinginan. Keinginan. Keinginan titik 2. Oke, keinginan. Nah, di sini apa? Tawarkan produk khusus diet. Nilainya adalah true. Tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Nah,
Ini juga sebenarnya sama juga, sama juga kayak tadi ya, guys. Sama persis nih bahkan kayak tadi ya. Jadi kita konversi dulu aja ke dalam lower ya, biar enak, biar nggak usah pakai huruf besar. Keinginan sama dengan kita pakai keinginan titik lower ya, kayak tadi. Nah, baru di sini kita konversi, guys. Misalkan aku punya satu variabel, namanya apa ya? Bisa produk deh. Produk, misalkannya produk sama dengan. Nah, di sini kita pakai or karena dia ada banyak tuh, ya kan? Ada banyak, lebih dari satu ya. Tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Jadi yang ngebedain juga salah satunya yang paling ketara itu adalah di bagian banyaknya. Jadi kalau N itu biasanya cuma ada satu, satu, N satu. Kalau OR itu ada banyak, satu, OR satu, OR satu gitu. Yaudah, ini tinggal keinginan sama dengan tanpa gula misalkan. Tanpa gula. Baru tanpa gula kasih OR ya. OR keinginan sama dengan tanpa lemak. OR lagi keinginan sama dengan tanpa gluten. Udah deh, tinggal print dalam kurung tawarkan produk khusus gitu. Tawarkan produk khusus diet. Kasih koma, kasih produk. Nah, itu udah kayak gitu ya. Jadi sama kayak tadi kok. Oke, tanpa gula. Aduh, tanpa gula. Oke, benar. Jadi nomor 8 sama persis kayak nomor 7, cuman bedanya dia pakai or. Ya, karena kan dia lebih dari satu kan. Aku, aku nggak ngerjain bintang nomor 3 karena nggak mood. Tadi dulu ya. Aku pengen ngerjain semuanya sebenarnya teman-teman. Cuman karena waktu kita kan lumayan terbatas nih. Jadi gimana ya? Aku harus lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kita cuma sampai nomor 8 doang yang ini ya. Sebenarnya yang bintang itu buat PR. Ngeselin banget. Nih aku kasih jawaban deh. Nomor 3 apa sih? Coba ntar ya aku lihat ya. Memiliki alergi. Alergi terhadap susu. True. Walah. Ini. Susah banget. Ini aku kasih tahu nih Natali. Nomor 3. Bintang 3 ya. Oke. Tadi apa saran ya? Oke, bintang yang 3. Nah, yang ketiga ini kita coba lumayan kita kerjain deh ya, karena lumayan banyak nih. Aku nggak tahu pas bagian tawarkan cake-nya Kak. Oke. Dah, kerjain dulu, taruh nomor 8 dulu. Kita tunggu teman-teman yang lain nomor 8. Nomor 8 ada yang belum? Banyak yang belum nomor 8 ya. Yaudah nih nomor 8 nih. Ini nomor 8 ya, guys. Sebenarnya sama kayak tadi tuh. Konversi dulu jadi lower. Nah, aku kirim deh nomor 8 ya. Nah, nomor 8. Jadi kalau N itu dia cuma satu, kayak tadi tuh. Tapi kalau OR itu udah banyak.
Oke. Udah, yang lain kita bantu nomor bintang 3 dulu nih. Oh, udah. Sunyi banget kalian, nggak ada yang bilang. Nah, ini nomor 3 ya. Nih yang bintang 3 nih. Ya, guys ya. Oke, memiliki alergi, alergi terhadap gitu ya. Nah, ini yaudah. Kita misalkan ada variabel ya. Misalkan variabel memiliki alergi. Nah, contoh. Kak, masih lama nggak ngantuk? Sampai jam 9. Sampai jam 9 ya. Sabar ya. Oke ya, input dalam kurung memiliki alergi ya. Sabar ya, aku ngetik dulu ya. Ntar ya. Kakak kok ada yang keluar? Oh, itu duluin lagi. Kak, percepat 20 menit lagi jadi 12 detik lagi. Bisa. Copy paste doang dong kayak gitu. Terus apa tuh alergi? Misalkan aku punya alergi deh. Alergi sama dengan input alergi terhadap lagi. Tipe deh. Terhadap. Terus aku punya kita konversi dulu ya berarti ya. Si memiliki sama alerginya kita konversi dulu ke apa? Ke lower ya. Di memiliki alergi sama dengan memiliki alergi titik lower. Kita jadiin huruf kecil semua. Alerginya juga sama. Kita jadikan huruf kecil semua ya teman-teman. Alergi titik. Aduh, tipe lower. Oke. Nah, nah di sini kita misalkan punya variabel namanya apa ya? Misalkan ya, namanya tawarkan kali ya. Tawarkan aja deh ceritanya ya. Aku punya satu variabel namanya tawarkan nih, misalkan. Tawarkan sama dengan. Nah, oke. Karena di sini lebih dari satu, guys. Makanya kita perlu pakai or, ya. Terus kita lihat juga di sini. Nah, apa nih? Tulis program memproses informasi tentang memiliki alergi bla 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 bla. Jika pembeli tidak alergi ke susu atau gluten, mereka akan ditawarkan cheesecake terkenal. Nah, jika pembeli tidak alergi, berarti ada suatu kondisi false ya, tidak. Makanya kita gini, berarti memiliki alergi sama dengan iya. Jadi ketika kita punya alergi ya, iya. Jadi ketika kita punya alergi, memiliki alergi ya, atau nah, atau misalkan atau apa? Ya atau apa nih? Tahu deh. Gunakan metode STR lower. Huruf kapital atau huruf kecil. Ya, tuh udah tadi ya, STR lower ya. Atau memiliki alergi punya
Atau gini deh, atau eh, berarti dua ya, atau memiliki alergi sama dengan tidak gitu ya. Nah, jadi dia ada tidak gitu. Terus kita punya satu lagi apa? Tawarkan. Tawarkan, jangan tawarkan deh ya. Alergi udah, tawarkan. Berarti kita bawanya ke siapa ya? Kasih saran deh. Saran ya. Kita punya variabel saran lagi deh. Variabel saran. Nah, saran nih. Ketika saran ya, jika pembeli tidak alergi ke susu atau gluten, jadi tidak alergi ke susu atau gluten. Nah, kalau tidak berarti pakainya adalah tidak sama dengan. Tadi simbolnya apa? Tidak sama dengan. Aduh, puyeng kepala aku deh. Tidak sama dengan tadi. Pakainya apa? Alergi tidak sama dengan apa? Susu ya? Susu atau alergi tidak sama dengan gluten. Nah, gini ya. Gluten. Oke? Baru nanti kita akan tawarkan cheesecake terkenal. Berarti print. Panjang banget nih ya. Tawarkan. Tuh kok tawarkan. Sorry, sorry. Ini ada alergi ya di sini ya. Kita masukin dulu yang alergi. Alergi. Alergi titik dua, koma, alergi. Nah, karena kan alergi yang ini ya. Sorry, sorry. Kalau alergi sih, tawarkan. Sorry, sorry. Tawarkan ya. Tawarkan. Karena yang ini ya, tawarkan ini ya. Nah, satu lagi berarti apa? Print. Tawarkan. Cheesecake. Cheese ya. Cheese. Koma. Saran berarti ya. Saran. Coba. Coba. Harusnya kayak gini. Memiliki alergi. Iya, misalkan. Alergi terhadap. Kok alerginya aku tipe. Eh, Oke, sebentar ya guys. Nah, coba kita coba lagi. Ya, alergi terhadap susu. Benar nggak alergi? Waduh, tawarkan cheesecake false ya? Apa yang salah nih? Oh ini sulit ya, susu true. Alergi udah bener nih, alergi true. Tapi cheesecake-nya malah true. Harusnya false ya. Alergi. Kan ini benar ya, alergi. Oh alah. Sorry, 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 sorry. Kita pakai N di sini. Kok pakai or ya? Or apa N sih? N ya? Harusnya ya. Tidak alergi terhadap susu dan alergi gluten. Oh iya, dia ada kombinasi ya. Alergi susu dan gluten misalkan ya. Tadi ya, berarti pakai N ya. Oke, pakai N ya. Berarti alergi iya susu. True false. Oke, bener nih, true false ya. Oke, udah bener nih ya. Yang ini susah banget ya. Ini logikanya harus kuat banget nih yang ini nih. Aduh, aku kenapa ini nih? Nah, ntar ya, ini alergi berarti ya. Alergi terhadap susu. Nah, terus ya. Ya, susu. Kok nggak mau deh? Ini bener loh. Cheese tuh tawarkan cheesecake. Cheesecake. Nya dua kan? Cheesecake. Alergi, alergi. Kok dia nggak mau ya?
Iya, susu. Loh, iya. Loh, kenapa ya? Kenapa nggak mau? Ini udah bener loh padahal. Ini kadang suka gini. Bentar, bentar, aku coba cek deh. Oh, ini dia beda. Ini doang. Tuh. Oke, bentar ya. Ini kenapa? Ini nggak mau. Iya, susu. Aku nggak mau. Allahu Akbar. Udah aku pakai ini deh. Coba. Betul ya. Ini aneh deh. Yang ini deh. Coba. Ya, susu. Ini juga. Nggak, Allahu Akbar. Ini kayaknya ngebug deh. Ngebug ya. Karena ini harusnya bukan punya nih, harusnya tidak. Tapi dia nggak mau ya. Tuh, tuh nggak mau. Ya aku kirim ke kalian deh ya. Apa tuh? Olive. Aku nggak tahu nih ngebug atau gimana nih. Karena harusnya di sini tidak loh. Tapi di dalam kunci jawabannya malah punya. Aneh. Yang is tadi aku apa sih? Yang is memiliki alergi sama dengan memiliki alergi. Enggak, maksudnya nih, tidak. Adalah tadi aku apa sih? Tawarkan. Aku udah bener sebenarnya memiliki alergi ya kan? Enggak, ini aku pakai yang baru guys. Aku pakai kunci jawaban. Kalian pakai kunci jawaban aja ya. Pakai kunci jawaban punya Mister aja. Soalnya aku nih, ininya nih di kunci jawaban tuh dia malah punya. Harusnya tidak. Iya atau tidak kan? Tapi di situ kunci jawabannya malah punya. Soalnya ini tuh kadang apa ya? Dia tuh harus ngikutin kunci jawaban gitu loh jawabannya. Makanya jawabannya udah benar tapi codingannya gitu loh. Pusingnya tuh di situ. Sebenarnya kalau secara manusia ya bener-bener aja. Dah dicoba dulu. Ya. Oke, harusnya kita lanjut ke materi ini. Tapi materi ini susah. Harusnya kita kedua nih. Ini harusnya kita udah masuk ke if else ya. Tadi kita lama di bintang 3 itu ya, guys. Ada yang mau nanya nggak bintang 3 susah ya? Amara udah bisa tuh, Amara bisa. Dimas, Alfi, Kak, Ismail, yang bintang duanya gimana sih, Kak? bintang 2. Ntar dulu deh Ya, bintang deh. Kita langsung ke if else dulu ya. yuk. Emang bintang wajib ya atau gimana? Enggak, bintang itu sebenarnya buat PR. Hmm. Ya, yang bintang itu buat PR. Hmm. Coba Natali share screen deh. Pakai yang dari Mister aja guys. Coba Natali mana Natali? Aduh, aku sampai acak-acakan rambutnya ya. Saking puyeng.
Itu udah bisa coba play. Ali, lu pakai punya Mister bukan? Ini huruf besar nih. Alergi sama memiliki huruf besar tuh. Ya, huruf besar ya. Di stop dulu, Natal. Natali. Di stop dulu baru bisa diedit. Nah ya, alergi A-nya besar, memiliki M-nya besar. Kayaknya kalau nggak cukup waktunya kita cuma ngetik-ketik doang ya. Nanti aku suruh kalian kerjain ini aja, nyontek-nyontek. Karena banyak banget, sumpah. Python itu banyak banget, guys. Ya, jadi ya gitu deh. Coba di play, coba. Coba di checklist nggak bisa ya, nanti ya. Checklist dulu coba. Checklist terus ulangin lagi coba ngetiknya. Lagi, ulangin lagi. Ya, susu. Wah, wah, aneh banget nih, sumpah. Coba lagi. Coba pakai punya Mister aja deh, Natali. Pakai punya Mister nih. Nah, tuh yang itu. Pakai punya Mister ya. Ini dihapus aja ininya. Apa? Ini dihapus aja. Pusing, pusing telah berbi. Ya itu dihapus aja diganti sama punya Mister aja ya. Nah, hapus terus pastain punya Mister. Ctrl V aja langsung Ctrl V. Ctrl V. Bisa nggak? Diklik dulu, diklik dulu. Diklik dulu di sini klik. Baru nanti Ctrl V ya. Nah, save. Coba di play. Dia susu. Nah, dah. Aneh kan? Sebenarnya secara mata manusia tuh bener. Cuma kadang dari ininya guys. Oke nih aku langsung cepet aja ya teman-teman ya. Karena waktu kita udah mau habis. Aku takut kalian gak ini materi yang ini. Ntar aku nyontek dulu. Jika pengguna memasukkan kue. Kok yang ini ya? Ini yang mana ya? Bentar, bentar, bentar. Kakak, nah operator kondisi bisa tulis. Oke. Nih kalian tinggal nyontek aja tuh ya. Kondisi ekspresi. Nanti biar aku sembari jelasin juga. Operator kondisi digunakan. Ada berapa ribuan sih? Ada tiga ya. Satu, dua, tiga. Ada empat. Ekspresi logis. Nah, ini nomor satu teman-teman jawabannya ya. Nanti aku jelasin dulu di nomor empat ya. Kalian boleh langsung. Ini nomor satu teman-teman boleh lihat. Jadi operator ini adalah operator kondisi yang dimana ada if ada else. Nih aku harus jelasin lagi nih else. Kalau tadi kan ada or, ada and. Yang dimana or ini buat menyatakan kayak atau lah ya. Dua atau tiga gitu. Kalau and itu kan kayak dan gitu kan. Ya kayak dan. Kayak misalnya tadi ya, ya atau tiga. Ya tidak berarti pakainya or. Ya atau tidak. Kalau buat sesuatu berarti dia pakainya and. Itu nih. Ini agak susah sih. Aku juga masih bingung ngebedain or sama and-nya gitu kan. Yang aku tahu kalau or itu ya buat apa ya? Buat iya atau tidak gitu kan. Kalau or itu juga bisa nilainya true atau false. Nah, sementara kalau and itu dia harus nilainya true. Itu yang aku tahu. Jadi cara gampangnya kayak gitu. Or itu buat true atau false. Kalau n itu untuk true. Dua-duanya true nilainya. Oke. Dua-duanya harus true atau n gitulah. Nah, kalau if else, ini jika ya. Jika A nilainya adalah 50, maka hasilnya adalah ya true lah kayak gitulah. Ya kan misalkan kayak gitu ya. Jika harganya jika di atas 20.000 maka diskon 50%. Jika tidak maka nggak ada diskon. Gitu kalau if else. Operator kondisi bisa ditulis menggunakan if tanpa else. Jawabannya ya bisa ya teman-teman ya. Karena bisa gini ya if tanpa else itu bisa.
Terus ekspresi logis sederhana dan campuran digunakan sebagai kondisi ya. Kondisi ekspresi ditulis menggunakan kata if dan else. Operator kondisi itu untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan dari hasil ekspresi logis. Ini kalian ketik apa jawab dulu ya. Nanti aku jelasin di codingannya. Karena banyak banget nih kalau kalian lihat soal-soalnya itu bikin liar kepala ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, 3. Sekarang nomor 4 ya. Teman-teman udah nomor 4 belum? Oh, Olivia sama Mahes cepat banget ya kalian ya. Keren, keren. Udah langsung cepet banget. Bagus, bagus. Suka nih aku kayak gini. Apalagi nih, panjang. Ya, Afkar, kerjain dulu deh. Kerjain dulu yang nomor 1 nih, Afkar. Ayo. Nih, baru ngetik-ngetik nanti di nomor 4 aku jelasin singkat dulu aja ya. Kita ngerjain nomor 4 dulu aja biar kalian tahu if sama else. Udah, Afkar? Ayo, aku tungguin di nomor 4 ya. Kita akan deal satu aja dulu. Udah, sampai nomor 4 guys. Udah ya. Kalian jangan tidur dulu. Oke, nomor 4 nih. Nah, di sini ada soal. Apakah ini pertama kali kamu switch stories? Kenapa? Bentar, bentar, marah ya. Ini dulu, sabar. Nah, di sini eh, kalau kita play, dia ada bad input ya di nomor 3. Ya, jika jawabannya tidak iya, jangan dia bilang kayak gitu kan. Nah, di sini dia pengen pelanggan baru menerima diskon 40% menggunakan kode promo NEW, ya kan? Pelanggan yang lain menerima diskon 10% untuk menggunakan kode promo cake. Jadi kalau misalkan kodenya new 40%. Kalau cake itu berarti 10%. Nah, di sini dia tulisannya malah tidak sama dengan iya. Ya. Berarti ada yang harus kita ganti nih promonya ya. Ini gampang banget ya notasi ini. Jadi jika jawabannya di sini lihat deh, jika pelanggan baru menerima diskon 40%, maka new ya. Dan di sini jawabannya itu adalah diskon 40%. Berarti jawabannya adalah iya. Ini tinggal kalian ganti aja jadi sama dengan aja. Tuh. Sama dengan nanti nilainya adalah ya. Ya. Nah, untuk if else teman-teman, jadi if else itu setelah if
Nah, setelah if kayak gini, di akhir dari kata ini, dari apa namanya kondisi kita, iya ini ya. Jadi if jawaban sama dengan iya. Nah, di belakang sini wajib pakai titik dua. Nah, titik dua kayak gini. Jadi if titik dua, yang else mah nggak usah. Yang else itu nggak usah ya. Yang else nggak usah. Yang else juga, sorry. Jadi if belakangnya kasih titik dua, else juga kasih titik dua untuk pengakhir kalimat. Gitu, guys. Baru dia bisa diakses. Nah, kayak gini. Ya, itu untuk if else. Jadi if else itu belakangnya itu dikasih titik dua. Gitu ya, teman-teman ya. Gimana, teman-teman? Nah, tetap pengen main. Dah, gitu aja ya, teman-teman ya. Nomor 4 ya. Oke. Ada yang mau nanya nggak? Udah pada bisa belum? Nomor 5. Tuh, tanya Mahes tuh. Ya, aku lagi malas ketik sumpah. Nomor 5, bentar. Nah, itu nomor 5 ya. Oke, guys. Jadi nomor 4 kayak gini ya. Ingat, di belakangnya setelah if itu kasih titik titik dua. Setelah else juga kasih titik dua. Ini wajib ya, gitu biar nggak salah nanti. Ya, oke. Oke guys, mungkin sampai hari ini aja dulu ya untuk pertemuan kita kena kalau dilanjutin bisa sampai jam 10 malam ini mah ya, teman-teman ya. Kalau gitu aku terima kasih banget ya buat kalian udah pusing-pusing hari ini. Aku juga pusing jujur aja. Kakak pusing tahu. Karena tadi baru pulang dari itu, dari dari mana Mara? Lihat lihat statusnya Mar. Ah, parah Mara tidur. Ya pokoknya dari kondangan tadi udah ya. Mungkin sampai hari ini aja untuk materi kita. Ya jangan lupa tidur teman-teman ya, besok mentang-mentang libur. Ya masih belum paham karena tadi telat. Oh iya, besok-besok jangan telat lagi ya, Ismail ya. Karena tadi kamu datang tadi udah setengah jam lebih ya. Aku udah jelasin soalnya. Nanti aku kasih recordnya deh ya. Iya nggak apa-apa Ismail, slow. Santai aja santai ya. Nanti aku kasih record, oke? Oke, sampai ini sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Dadah. Thank you guys. Bye bye. Kita tidur ya. Aku capek. Ya, dadah semuanya. Kita belajar lagi, belajar.